Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang modul perulangan dengan menggunakan metode while loop. Sebelum mengenal lebih jauh tentang while loop, alangkah baiknya kita berkenalan terlebih dahulu dengan apa itu perulangan. Perulangan itu sendiri merupakan pemrograman yang digunakan untuk mengulangi sebuah blok kode tertentu sampai memenuhi kondisi yang diinginkan. Nah, adapun prinsip kerja untuk while loop sendiri, pada ini aksi akan dilakukan selama kondisi bernilai true dan akan berhenti jika kondisi menjadi false. Pada perulangan ini, jumlah perulangan belum diketahui secara pasti. Kemudian untuk deklarasi dari while loop sendiri, yang pertama dalam sebuah program itu akan ada perintah while, kemudian di dalam kurung berisi kondisi. Kondisi ini nantinya disesuaikan dengan program apa yang akan dibuat. Nah, kemudian setelah penulisan while dan kondisi ini, program dibuka dengan menggunakan kurung kurawal buka. Nah, setelah kurung kurawal buka ini nanti di dalamnya terdapat beberapa aksi-aksi yang bisa disesuaikan dengan program yang akan dibuat. Kemudian setelah aksi yang dibuat sudah selesai, maka program while do ini akan ditutup dengan kurung kurawal tutup, yang mengartikan bahwa program yang di dalam itu sudah selesai sudah selesai. Nah, kemudian kita masuk ke contoh program. Di sini saya membuat program untuk menampilkan barisan bilangan ganjil. Nah, yang pertama yang tentunya yaitu perintah include studio.h atau header dari program. Kemudian main, beberapa buka. Nah, selanjutnya ada inisialisasi variabel. Di sini saya menggunakan 3 variabel. Yang pertama yaitu I, J, dan N dengan tipe data yang berupa integer semua. Nah, selanjutnya ada printf atau untuk mengoutputkan sebuah kata kalimat, di mana kalimat yang akan dimunculkan yaitu program barisan bilangan ganjil /n/n. Nah, /n di sini berguna untuk menambah baris baru atau menambah enter. Nah, selanjutnya ada masukan banyak bilangan. Banyak bilangan ini merupakan banyak bilangan yang nantinya akan muncul dalam barisan tersebut. Nah, kemudian menggunakan scanf. Kenapa menggunakan scanf? Karena untuk men-scan atau mengambil inputan yang akan diinput oleh user. Nah, kemudian disimpan di variabel n. Nah, selanjutnya ada deklarasi bahwa I itu sama dengan 1 dan J sama dengan 1. Perlu diketahui untuk I itu sendiri merupakan bilangan yang nantinya akan ditampilkan dalam barisan. Sedangkan J merupakan variabel untuk melakukan perulangan. Nah, sekarang kita masuk ke dalam potongan program while loop-nya. Nah, di sini ada while, kemudian di dalam kurung J kurang dari sama dengan N. Nah, J kurang dari sama dengan N ini merupakan sebuah kondisi. Di mana berarti tadi itu J itu untuk perulangan, dan N-nya sendiri itu merupakan banyak bilangan yang akan di-outputkan pada barisan. Nah, jadi perulangan ini akan berjalan selama J-nya itu kurang dari sama dengan banyak bilangan yang diinputkan oleh user. Kemudian program dibuka dengan kurung kurawal buka. Nah, selanjutnya printf %d, I. Nah, ini merupakan aksi. Nah, aksi apa yang akan dijalankan nantinya itu pada program akan mengoutputkan sebuah bilangan yang berasal dari variabel I. Nah, I itu sendiri berapa? I ini sendiri pada mulanya nantinya akan bernilai 1. Kenapa? Karena di atas kita tahu bahwa I ini diinisialisasikan dengan 1. Nah, jadi pada perulangan pertama nanti akan outputnya berupa nilai 1. Nah, kemudian ada I sama dengan I plus 2. Nah, ini merupakan perintah untuk bilangan ganjil. Kenapa I tambah 2? Karena I yang pertama 1. Kita tahu bahwa untuk bilangan ganjil itu memiliki selisih 2. Misalkan 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Selisih antara bilangan pertama dan bilangan kedua yaitu
ada 2. Makanya di sini kita menggunakan rumus I sama dengan I plus 2. Agar nantinya pada perulangan selanjutnya kondisinya berubah dan bertambah. Nah, selanjutnya ada J++. J++ ini sendiri sama dengan juga kalau ditulis dengan J sama dengan J plus 1. Nah, agar mempersingkat atau mempermudah dalam penulisan program, bisa juga ditulis dengan J++. Nah, fungsi dari J++ ini merupakan update status. Update status apa? Jadi, J++ ini untuk melakukan perulangan. Karena J ini kan tadi awalnya 1. Nah, jika kita tambah lagi menjadi tambah 1, jadi J-nya itu 2. Nah, kemudian nanti ditambah lagi menjadi 3. Sehingga kondisi yang pada while di atas ini akan menjadi berubah. Sebagaimana kita tahu bahwa while loop ini akan dilakukan ketika kondisinya bernilai true dan akan berhenti ketika kondisinya bernilai false. Maka kondisi ini kan J kurang dari sama dengan N. Nah, ini kondisinya true. Berarti kalau kondisinya false, nanti ketika J-nya lebih dari sama dengan N. Maka dari itu, nilai J ini harus ditambah yang dari 1 hingga kondisinya bernilai false. Untuk lebih mempermudah, mari kita coba melakukan tracing. Nah, misalnya user menginputkan banyak bilangan yang akan dimunculkan dalam barisan itu tiga bilangan. Nah, berarti nanti N, variabel N ini diisi 3. Nah, ya, diisi 3. Nah, kemudian kita masuk ke program while loop-nya. Nah, berarti J untuk kondisinya yang pertama berarti J itu bernilai 1 kan. Nah, kemudian dicek dulu kondisinya tersebut. Nah, while J kurang dari sama dengan N. Berarti kita tahu J-nya 1 dan N-nya 3. Nah, dicek nih kondisinya, berarti apakah 1 kurang dari sama dengan 3? Tentu saja. Nah, maka program berlanjut ke dalam program yang printf %d i, ya program aksi. Nah, berarti output yang di-outputkan yaitu %d yang pertama atau bilangan pertama yaitu i. Nah, kita tahu bahwa i di sini pertama adalah inisialisasi dengan 1. Maka output pada program akan muncul angka 1. Nah, kemudian perintah selanjutnya yaitu I sama dengan I plus 2. Nah, maka aksi yang dijalankan menjadi I sama dengan 3. Kemudian ada J++, maka aksi dijalankan sehingga J menjadi 2. Nah, setelah itu, karena program while loop-nya ini sudah selesai, nah nanti program mengecek lagi kondisi dengan J bernilai 2. Karena tadi kan terakhir J sama dengan 2. Nah, setelah itu masuk lagi ke pengecekan kondisi, apakah 2 kurang dari sama dengan 3? Ya, maka program kembali dijalankan dengan output nantinya berupa 1 dan 3. Nah, kemudian I-nya bertambah lagi dari 3 ditambah 2 menjadi 5, dan kemudian J-nya ditambah 1 dari 2 menjadi 3. Nah, program terus berlanjut lagi sampai J sama dengan 3. Nah, di sini J-nya sama dengan 3, kurang dari sama dengan 3, ya. Nah, maka output-nya nanti output program itu angka 1, 3, dan 5. Nah, I-nya bertambah lagi. Dari 5 ditambah dengan 2 menjadi 7. Kemudian J-nya dari 3 ditambah 1 menjadi 4. Nah, berarti kondisi ini dijalankan karena semua kondisinya bernilai true. Nah, setelah J-nya bernilai 4, maka program akan berhenti. Mengapa demikian? Karena kondisi yang diperoleh itu salah. Nah, pada J sama dengan 4, kondisinya itu kan harusnya J kurang dari sama dengan N. Nah, di sini terdapat 4 kurang dari sama dengan 3. Apakah kondisi itu benar? Tentu saja salah. Karena kita tahu bahwa 4 ini lebih dari sama dengan 3, bukan kurang dari sama dengan 3. Nah, pada kondisi tersebut, nantinya perulangan akan berhenti. Karena while loop ini sendiri kan kita tahu bahwa programnya akan dieksekusi ketika kondisinya bernilai true dan akan berhenti ketika kondisinya bernilai false. Nah, jadi untuk program ini, jika kita coba menggunakan dev C++, maka hasilnya akan seperti ini. Nah, karena tadi kita menggunakan banyak bilangannya 3, maka output yang dimunculkan adalah 3 buah bilangan dengan bilangan ganjil.
merupakan sebuah barisan. Ya, outputnya berarti 1, 3, dan 5. Kalau 4 berarti nanti 1, 3, 5, 7. Adapun kalau 5, kita tahu bahwa berarti akan ada 5 bilangan yang di-outputkan oleh program. Nah, untuk 5 bilangan terdapat 1, 3, 5, 7, 9. Begitupun dengan seterusnya, di mana nantinya setiap program ini akan memiliki selisih 2. Nah, program barisan bilangan ganjil. Jadi secara tidak langsung program while loop ini merupakan sebuah program pendek yang nantinya akan diulang-ulang sehingga kondisi yang diinginkan gitu. Karena di sini yang diinginkan itu berdasarkan jumlah banyaknya bilangan yang akan di-outputkan, maka program akan terus melakukan perulangan selama kondisinya bernilai true dan akan berhenti ketika bernilai false. Dengan demikian program ini berhasil dengan sempurna. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya akan menjelaskan do while loop atau perulangan do while. Nah, langsung saja kita ke praktiknya karena nanti teori akan dijelaskan dengan berjalannya praktik membuat codingan ini. Nah, jadi di sini kita akan membuat codingan untuk mencetak angka 1 sampai 10 menggunakan perulangan do while loop. Stadio.h standar input output ya. Nah, tulis fungsi main. Nah, di sini kita membutuhkan variabel i dengan tipe data integer. I itu sebagai inisialisasi. Variabel i itu sebagai inisialisasi. Nah, saya kasih inisialnya itu dengan angka 1. Jadi, inisialisasi itu adalah pemberian nilai awal kepada variabel. Nah, itu adalah penjelasan dari inisialisasi. Ingat, inisialisasi itu adalah pemberian nilai awal kepada variabel. Nah, jadi saya memberikan nilai awal kepada variabelnya itu adalah 1. Ini untuk perulangan itu harus ada inisialisasi. Inisialisasi atau pemberian nilai awal. Nah, di sini saya akan membuat program mencetak angka 1 sampai 10 menggunakan perulangan do while loop. Nah, seperti bahasanya perulangan do while loop, jadi perulangan ini diawali dengan aksi. Do, dengan melakukan atau aksi. Nah, jadi di sini kita tulis aksinya. Nah, aksi kita di sini itu apa? Aksinya itu ingin mencetak angka dari 1 sampai 10. Nah, berarti printf kita akan cetak angka dari 1 sampai 10. Nah, kita akan mencetaknya itu adalah i-nya. Kita akan mencetak i. Nah, setelah dicetak 1 kan ini otomatis kan yang tercetak pertama kali itu angka 1 kan. Soalnya kan pemberian nilai awalnya juga 1. Nah, jadi di sini yang pertama kali tercetak adalah 1. Nah, setelah itu kita harus melakukan update statement. Update statement itu jadi menambah si inisialisasinya. Jadi kita tambah proses penambahan, increasing atau bisa juga decreasing, pengurangan, tergantung kebutuhan. Jadi update statement itu jadi kita mengupdate keadaan gitu. Jadi kita harus ada keadaan yang diupdate gitu. Agar perulangan berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, ini namanya adalah update statement. Mengupdate keadaan gitulah. Nah, setelah kita melakukan aksi, kita mengecek kondisinya. Nah, jadi ini biar kita mencetak angka dari 1 sampai 10, kondisinya harus gimana? Nah, kondisinya itu yaitu i-nya itu harus kurang dari atau sama dengan 10. Seperti biasa, titik koma. Nah, jadi begitulah perulangan do while loop, kurang lebih sangat sederhana kan? Jadi intinya
perulangan do while loop itu kita melakukan aksi terlebih dahulu. Nah, setelah aksi dilakukan barulah pengecekan kondisi. Berbeda kan dengan perulangan while kan. Perulangan while itu kan yang pertama dilakukan adalah pengecekan kondisi, baru aksi. Nah, ini beda. Do while loop itu aksi dulu baru pengecekan kondisi. Maka darinya perulangan do while loop itu minimal aksi yang harus dilakukan adalah 1 kali. Nah, ada info tambahan lagi nih. Jadi jangan lupa ya, ada 3 hal penting di dalam perulangan. Apa aja itu? Nah, yang pertama adalah ini. Inisialisasi atau pemberian nilai awal. Selanjutnya adalah ini, kondisi. Kondisi harus ada ini di perulangan. Nah, yang ketiga adalah update statement. Nah, ketiga hal itu adalah hal yang harus ada atau wajib ada di perulangan. Kita coba kodenya apakah berjalan. Oh iya, lupa tanda titik koma. Sip. Oh iya, ini kehapus tanda titik komanya. Sip. Berjalan kan? Kita mencetak angka 1 sampai 10. Jadi cukup sederhana kan perulangan do while loop? Cukup mudah dan cukup sederhana. Terima kasih atas perhatiannya. Saya mengapresiasi kepada yang menonton video ini dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penjelasan atau kesalahan dalam ucapan. Sekian, terima kasih sekali lagi. Bismillah, baik. Selanjutnya kita akan memasuki metode perulangan yang ketiga, yaitu metode perulangan for atau for loop. For loop ini berbeda dengan 2 perulangan sebelumnya. Dalam for loop ini, dia memiliki bentuk umum seperti ini. For dalam kurung inisialisasi. Inisialisasi merupakan pendeklarasian sebuah variabel dalam perulangan tersebut. Selanjutnya ada kondisi. Kondisi merupakan syarat yang harus terpenuhi agar perulangan tersebut dapat berjalan. Kemudian ada update statement dan perintah kita. Jika dijalankan dalam bentuk source code, bentuknya akan seperti ini. Inisialisasinya I sama dengan 0, kondisinya I sama dengan 5, dan update statementnya itu I++. Kemudian ini merupakan perintah kita. Kita lihat di defsinya, seperti ini. Kemudian kita ke cara kerjanya. Nah, cara kerjanya seperti yang tadi itu. Kita memiliki inisialisasi I sama dengan 0. I sama kondisinya I lebih kecil sama dengan 10 dan update statementnya itu I++. Nah, pertama, saat I sama dengan 0, kita akan mengecekkan kondisinya I lebih kecil sama dengan 10. 0 lebih kecil sama dengan 10. Apakah ini terpenuhi? Jika terpenuhi, dia akan mengoutputkan nilai 0. Mengoutputkan I sama dengan 0. Nah, setelah dia telah mengoutputkan nilai tersebut, dia akan menjalankan update statement-nya. Nah, update statement-nya ini I++, sehingga I-nya akan berubah menjadi 1. Ditambah 1. Sehingga I-nya menjadi 1. Selanjutnya, kita kembali mengecek kondisinya. Apakah I lebih kecil sama dengan 10? Ya, masih terpenuhi. Kemudian, dia akan mengoutputkan nilai 1. Kembali, kita ke update statement-nya. I++, dan kemudian I-nya sama dengan 2. Begitu seterusnya, dia akan mengecek kondisinya terus-menerus sampai I-nya tersebut sudah tidak terpenuhi. Nah, maaf, saat kondisinya tersebut sudah tidak terpenuhi. Saat kondisinya telah tidak terpenuhi, perulangan tersebut akan berhenti. Jika kita menjalankan codingan ini untuk for loop-nya, kita akan menghasilkan seperti ini. Akan 0 sampai 10.
Karena kondisi kita itu hanya I lebih kecil sama dengan 10. Jadi batas kita hanya sampai 10. Selanjutnya itu di dalam perulangan itu ada juga yang namanya pre-increment dan post-increment. Nah, dari namanya itu pre-increment dan post-increment itu terdiri dari dua kata utama, yaitu pre, yaitu artinya previous, increment artinya penambahan. Maksudnya variabel inisialisasi tersebut akan ditambahkan dahulu nilainya sebelum dijalankan aksi atau perintahnya. Nah, untuk post increment kebalikan dari pre-increment. Post itu memiliki arti setelah, dan increment itu penambahan atau peningkatan. Nah, maksudnya di mana jika tadi penambahan dahulu, kemudian dijalankan aksinya. Nah, pada post increment ini kita jalankan dahulu aksinya, kemudian penambahannya akan dijalankan. Cara kerja yang seperti ini, kita memiliki sebuah source code, ini kita inisiasikan sama dengan 0. Ini I++ merupakan post increment, ya. Dan ini merupakan pre-increment. Untuk perintah pertama kita yaitu pada saat I sama dengan 0, dia akan mengoutputkan I sama dengan 0. Nah, kemudian dia akan mengupdate statementnya di plus plus. Nah, dia akan menambah satu angka dari I tersebut. Nah, sehingga I-nya akan menjadi 1 selanjutnya. Setelah itu, kita akan masuk ke perintah kedua, yaitu printf I sama dengan %d/n plus I. Nah, di sini kita menambahkan dahulu nilainya, kemudian memasukkannya ke dalam variabel I. Nah, tadi kan I-nya sudah menjadi 1. Nah, sekarang kita tambahkan 1 lagi, jadi sehingga I-nya sama dengan 2. Nah, agar lebih jelasnya, mari kita lihat di defc-nya. Nah, source code-nya masih sama, mari kita run. Dapat kita lihat yang itu, output pertama dia akan mengoutputkan I sama dengan 0, dan kedua I sama dengan 2. Nah, yang di atas merupakan post increment, dan yang di bawah merupakan pre-increment. Nah, selain pre-increment dan post-increment, ada juga kebalikan dari mereka, yaitu pre-decrement dan post-decrement. Maksudnya ini pengurangan sebelum pengurangan dan setelah pengurangan. Karena ini akan ditambah. Nah, ini sekarang saat ini dikurangi. Selanjutnya ada yang disebut dengan perintah kontrol. Perintah kontrol tersebut ada perintah break dan continue. Pertama kita ke break dulu. Perintah break ini berfungsi untuk menghentikan sebuah aksi atau perulangan yang sedang berlangsung. Nah, kita memiliki source code di sini. Nah, kita deklarasikan variabel I ini. Kemudian kita memiliki perulangan. Di sini kita memiliki percabangan. Nah, ini merupakan kondisi tambahan di dalam perulangan ini. Nah, saat perulangannya telah terjadi, seperti yang saya jelaskan tadi cara kerjanya, sama dengan 0, kemudian dia akan mengecek di kondisi ini. Apakah I yang sekarang ini yang sama dengan 0 itu sama dengan 5? Oh, belum. Jadi perintah break ini belum bisa dijalankan. Jadi dia akan mengoutputkan hasilnya 0. Begitu seterusnya sampai I-nya sama dengan 5. Nah, saat I-nya sama dengan 5, perintah if ini akan terpenuhi sehingga perintah break ini akan dijalankan. Mari untuk jelasnya kita jalankan defc kita. Nah, outputnya akan seperti ini. Nah, pada saat dia tadi I-nya sama dengan 5, dia akan masuk percabangan dan menjalankan perintah break. Nah, selanjutnya kita ke
perintah continue. Nah, kalau perintah continue ini berfungsi untuk men-skip dari kondisi tersebut, men-skip sebuah nilai. Kata sama seperti tadi, masih kita deklarasikan i-nya. Kemudian perulangannya dijalankan seperti biasanya. Kemudian pada saat i-nya sama dengan 5 dan kondisi percabangan ini if-nya terpenuhi, dia akan menjalankan fungsi continue. Nah, fungsi continue ini dia akan men-skip nilai tersebut. Dia tidak akan mengoutputkan nilai tersebut. Nah, sehingga nilai tersebut tidak akan muncul. Nah, biar lebih jelasnya kita ke sini saja. Jika kita jalankan, dapat kita lihat di sini, angka 5 itu tidak muncul. Karena kondisi kita di sini, pada perulangan sini, kondisi tambahannya, if 5 sama dengan 5, if i sama dengan 5, continue. Dia akan di skip.